Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di Sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, mari kita mau meluangkan waktu kita sebentar untuk mendengar renungan firman Tuhan. Pada hari ini Saudara, saya berada di salah satu Bukit Kapur yang ada di Situbondo. Nah, di sini kita tahu ya Saudara, kalau kapur itu merupakan salah satu komponen untuk membangun bangunan. Selain kapur, masih banyak komponen lainnya yang diperlukan untuk membangun bangunan. Ada besi, ada batu untuk fondasi, ada juga kayu, genteng, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen ini merupakan komponen yang penting dan harus ada supaya bangunan yang kita bangun menjadi bangunan yang memiliki kualitas yang baik. Saudara, kita pasti sering atau pernah mendengar di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai salah satu komponen dalam membangun bangunan, yaitu adalah batu penjuru. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batu penjuru. Batu penjuru bisa disebut juga sebagai batu fondasi. Jadi batu ini adalah batu pertama yang diletakkan dalam pembangunan suatu bangunan. Batu ini akan menentukan atau mengawali suatu struktur bangunan. Batu ini juga akan menentukan bagaimanakah bentuk bangunan yang akan dibangun. Nah, batu penjuru ini diletakkan di tempat yang paling bawah, paling dalam dari sebuah bangunan sebelum bangunan itu dikerjakan ke atas. Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan, mari kita mau membaca bersama suatu ayat dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Efesus 2 ayat 19 sampai 20 akan saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, pagi hari ini kita mau belajar beberapa hal dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-19 dan 20. Dikatakan pada ayat ini bahwa kita bukan lagi menjadi orang asing dan pendatang, melainkan kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya, kita sudah diangkat oleh Allah sebagai bagian dari keluarganya. Memang di ayat-ayat sebelumnya dalam perikop yang sama ini dijelaskan bahwa kita secara lahiriah atau jasmani bukanlah kaum Israel, atau dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa kita bukanlah orang Yahudi. Tapi kita bersyukur Saudara, karena Tuhan Yesus, karena kasih-Nya, Dia sudah turun ke dunia ini untuk menebus dosa semua manusia, bukan hanya mereka yang kaum Israel, tapi juga kita yang bukan kaum Israel. Jadi dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini sudah dihapuskan. Dan karena penebusannya itulah kita dijadikan satu dalam anggota keluarga Allah. Kita yang dahulu jauh karena hubungan antara manusia dan Allah rusak akibat dosa, kita menjadi dekat karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Penebusan ini Saudara juga menjadi titik akhir dari kehidupan kita yang lama atau bangunan hidup kita yang lama. Sebagai manusia berdosa, semua bangunan yang lama itu, semua bangunan kehidupan kita yang kita bangun dengan kemampuan kita sendiri sudah kita pakukan di atas kayu salib oleh Yesus. Dan itu juga menjadi titik awal supaya kita bisa membangun bangunan kehidupan kita yang baru. Dan untuk menuju kehidupan atau bangunan yang baru tersebut Saudara,
kita perlu untuk mengakui dan menerima. Kita perlu percaya pada Yesus dan karya penebusannya. Kita harus memulai membangun suatu bangunan kehidupan kita yang baru dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita. Artinya, hanya Yesus yang akan kita pandang dan jadikan teladan dalam hidup kita. Memang tidak mudah, saudara. Selama kita hidup di dunia ini akan banyak pencobaan, akan banyak penderitaan. Tapi saudara, percayalah ketika kita mau menyerahkan hati kita dan mengakui semua kekurangan kita, mengakui dosa-dosa kita dan memberikannya kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu akan menjadi titik awal dari segala yang baru. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk membangun bangunan kehidupan kita yang baru. Dalam bangunan kita yang lama, dalam bangunan kehidupan kita yang lama, kita menjadi kesusahan dan berbeban berat karena kita mencoba untuk membangun bangunan itu dengan kemampuan kita sendiri. Kita mencoba untuk membawa seluruh beban kehidupan kita dengan kekuatan kita. Ketika kita tidak mau mengakui apa adanya diri kita di hadapan Tuhan, artinya kita sedang membawa beban hidup itu sendirian. Sedangkan kita tahu, saudara, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Ia menawarkan kepada kita dengan kerendah hatian dan kasih-Nya, apakah kita mau untuk menyerahkan bangunan kehidupan kita yang lama kepadanya dan kemudian menerima awal yang baru bersama Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatunya tergantung pada keputusan kita, saudara. Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, tinggal kita yang harus melakukan bagian kita. Apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, atau kita masih memegang pandangan kita, cara hidup kita yang lama. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu di ayat 21 dan 22. Ayat 21 dan 22 berbunyi, "Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Artinya, ketika kita mau untuk memulai membangun dengan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru kita, maka kita akan mulai membangun kehidupan kita sesuai dengan cara pandang yang baru, sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Kita akan mengikuti apa kata Tuhan. Segala yang akan kita kerjakan dalam proses kehidupan kita akan tahu dan mengerti kemanakah arahnya. Bentuk bangunan kehidupan seperti apakah yang Tuhan Yesus mau. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dengan kemampuan dan pikiran kita, memang kita terbatas untuk langsung mengerti seperti apakah kehidupan yang Tuhan mau. Tapi ingat, saudara, ketika membangun sebuah bangunan itu diperlukan proses, waktu, tenaga, dan pikiran, juga banyak hal yang harus dikerjakan supaya bangunan itu bisa selesai dan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu juga proses yang harus kita kerjakan dalam membangun kehidupan kita. Kita memerlukan waktu, kita memerlukan kesabaran, kita memerlukan banyak hal untuk sampai kepada bentuk bangunan kehidupan yang Tuhan Yesus inginkan. Bedanya, saudara, ketika kita mau percaya Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita tidak lagi mengerjakan bangunan kehidupan kita sendirian. Kita tahu bahwa kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita menjadi satu tim dengan Tuhan. Ketika dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa kita sudah diangkat menjadi anggota keluarga Allah, maka di dalam keluarga kita tidak sendirian. Kita akan bersama orang-orang lain yang ditempatkan Tuhan untuk mengajarkan kepada kita untuk saling membangun di dalam kasih Tuhan. Percayalah, saudara, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita, maka Tuhan Yesuslah yang akan memimpin kita untuk membangun kehidupan kita semakin serupa dengan gambarannya. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.